Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Sumber Daya Alam. Dan pada mata kuliah ini salah satu tema yang akan Anda pelajari adalah bagaimana pengelolaan sumber daya perikanan. Sebelum Anda belajar lebih jauh terkait dengan pengelolaan sumber daya perikanan, maka video ini akan mengantarkan Anda menuju pada materi tersebut. Pada video kali ini akan dibahas mengenai pengantar pengelolaan sumber daya perikanan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai perikanan, maka kata perikanan itu berasal dari kata ikan. Apa yang dimaksud dengan ikan dalam hal ini? Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan memberikan definisi bahwa ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jadi seluruh atau sebagian yang siklus hidupnya memang ada di wilayah atau di lingkungan perairan. Contohnya adalah ikan bersirip, udang, rajungan, kepiting, kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, ubur-ubur, tripang, bulu babi, buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, paus, lumba-lumba, pesut, duyung, jadi inilah yang dimaksud dengan ikan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Termasuk rumput laut itu juga bagian dari definisi dari ikan. Lalu apa yang dimaksud dengan perikanan? Lagi-lagi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 juga memberikan definisi itu. Dan kita coba kutipkan di sini bahwa yang dimaksud dengan perikanan itu adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Jadi, berbicara mengenai perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang Perikanan itu bukan hanya persoalan bagaimana produksi ikan saja, tetapi bahkan sampai pada pengelolaan hingga sampai pada pemasarannya yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Menurut Irzal dan Wawan, perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan ikan, termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan maupun budidaya, dan atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan, sumber protein, dan non-pangan. Gitu. Jadi ini mirip-mirip juga ya. Jadi bukan hanya persoalan produksi ikan saja, tetapi bahkan sampai pada pengolahannya, pengolahan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan. Nah, yang menarik dari definisi ini dibedakan ya, atau disebutkan dua bentuk produksi ikan ya, baik produksi ikan melalui penangkapan dari alam bebas ya, dari laut, maupun budidaya yang memang sengaja dibudidaya di satu lingkungan tertentu. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai sumber daya perikanan. Apakah sumber daya perikanan itu hanya bicara mengenai ikannya saja? Nah, tentu tidak. Ya, kalau kita menyebut pengelolaan sumber daya perikanan, maka sumber daya perikanan itu mencakup banyak hal. Ada sumber daya airnya itu sendiri sebagai tempat hidup ikan itu sendiri. Yang kedua adalah sumber daya ikannya itu sendiri. Yang ketiga adalah sumber daya manusia sebagai pelaku usaha perikanan. Dalam hal ini adalah contohnya misalnya nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan, ya, serta sumber daya buatan ya, fasilitas perikanan, teknologi ya, alat penangkapan ikan, kapal, itu termasuk dalam ruang lingkup sumber daya perikanan. Jadi kalau kita membincangkan terkait dengan
pengelolaan sumber daya alam, maka pengelolaan sumber daya alam itu mencakup keempat hal itu. Airnya sebagai lingkungan di mana ikan itu hidup, lalu kemudian ikannya itu sendiri, lalu manusianya, dan kemudian fasilitas, peralatan atau teknologi yang digunakan oleh manusia untuk dalam rangka pengelolaan sumber daya perikanan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pengelolaan perikanan, yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan itu pertama adalah semua upaya. Jadi pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pertama pengumpulan data dan informasi dan analisis, perencanaan, konsultasi dan pembuatan keputusan, alokasi sumber daya alam, implementasi, dan hingga pada penegakan hukumnya. Jadi pengelolaan itu bukan hanya bagaimana mengelola atau memproduksi ikan itu agar tetap berlanjut, tetapi juga bagaimana penegakan hukumnya. Nah, jadi kita juga, Anda nanti akan berbicara, Anda akan belajar mengenai penegakan hukum terkait dengan pengelolaan perikanan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, barangkali Anda bertanya, apa kemudian pentingnya kita perlu melakukan pengelolaan perikanan? Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian, sumber daya ikan itu memang termasuk sumber daya yang dapat diperbarui. Artinya dia mampu berkembang biak, ya, dia mampu memperbanyak jumlah, tetapi bukan berarti sumber daya ikan itu tidak terbatas. Ada batasannya. Ya. Bahkan termasuk ketika ekosistem di mana atau lingkungan di mana ikan itu hidup kemudian sudah tidak bersahabat lagi, barangkali jumlah ikan bisa semakin berkurang dan pada akhirnya akan habis. Nah, jadi sumber daya ikan ini meskipun dapat berkembang biak, tetapi dia bukan sesuatu yang tidak terbatas. Ada batasan-batasan tertentu yang membuat ikan bisa atau mampu berkembang biak dengan baik. Lalu yang kedua, ikan di laut itu adalah milik bersama, common property. Jadi siapapun warga negara Indonesia itu memiliki ikan yang ada di laut, berhak atas sumber daya alam di laut, salah satunya adalah ikan. Jadi itu adalah hak semua orang, ya. Dan setiap orang berhak memanfaatkannya, open access. Ya, mau nelayan, mau warga biasa, ya, warga negara biasa yang tidak berprofesi sebagai nelayan, yang tidak bekerja sebagai nelayan, itu juga boleh menangkap ikan. Ya, misalnya saya suatu saat berlibur, ya, menaiki perahu ke laut untuk memancing, itu boleh, meskipun saya bukan seorang nelayan. Jadi memang bebas, ya. Open access, ya, ikan itu common property, milik bersama. Lalu yang selanjutnya, rekan-rekan mahasiswa sekalian, laut, danau, waduk, ya, sungai, di mana di situ biasanya terdapat ikan, itu masih dianggap sebagai tempat pembuangan limbah bagi kegiatan industri yang ada di darat. Ya, kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, itu semua limbahnya, pembuangannya itu ke alam, dan salah satunya nanti akan sampai pada sungai, ya, pada waduk, pada danau, dan akhirnya pada laut. Nah, kalau kemudian limbah-limbah itu adalah limbah yang berbahaya bagi lingkungan, bagi ekosistem, maka tentu keberadaan ikan ini akan sangat terganggu. Sehingga dari kondisi tersebut, dari latar belakang tersebut, maka kegiatan penangkapan ikan perlu dikendalikan atau perlu dikelola secara benar dan bertanggung jawab. Karena tadi bahwa sumber daya ikan itu bukan tidak terbatas, ada batasannya.
meskipun dia bisa berkembang biak. Nah, ikan di laut ini juga milik bersama. Semua orang berhak untuk memanfaatkannya. Nah, ini berpotensi konflik. Kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, maka akan terjadi konflik ketika ada orang melakukan penangkapan yang kemudian ditentang oleh masyarakat lain. Nah, ini juga menjadi persoalan. Jadi pengelolaan perikanan itu mutlak diperlukan. Kegiatan penangkapan ikan perlu dikendalikan. Jadi perlu dikelola secara baik dan benar dan bertanggung jawab, sehingga oleh sebab itu maka pengelolaan perikanan itu memerlukan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi bersama. Disinilah pentingnya instrumen hukum atau perangkat hukum untuk mengatur bagaimana pengelolaan perikanan itu dijalankan. Agar apa? Apa tujuan dari pengelolaan perikanan itu? Pada akhirnya, pertama adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, ya. Karena nelayan ini adalah pekerjaan yang begitu menggantungkan hidup mereka pada ikan-ikan yang ada di laut. Nah, kalau ikan-ikan yang ada di laut itu kemudian banyak yang tidak sehat, banyak yang musnah, hilang, habis, maka yang terimbas adalah nelayan-nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada penangkapan ikan. Lalu meningkatkan penerimaan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja. Tentunya kalau kemudian ikan ini berlimpah di Indonesia, maka kesempatan pekerjaan itu akan semakin luas juga. Bukan soal nelayan saja, tetapi pekerjaan yang terkait dengan pengolahan ikan, terkait dengan pemasaran ikan ini juga akan semakin luas kalau kemudian pengelolaan perikanan ini dijalankan dengan baik. Lalu meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan. Ya, jadi protein yang terkandung di ikan ini memang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Kandungan proteinnya cukup tinggi sehingga dengan masyarakat, semakin banyak masyarakat, semakin sering masyarakat mengkonsumsi ikan, maka semakin baik pula tingkat kesehatan dan kecerdasannya. Lalu selanjutnya tujuan dari pengelolaan perikanan adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan. Ya, jadi persoalan ikan ini bukan hanya bagaimana nelayan menangkap, tapi kalau apa yang nelayan tangkap itu tidak ada, maka industri pengolahan ikan ini juga akan terdampak. Sehingga pengolahan perikanan itu bukan hanya mengolah bagaimana nelayan menangkap ikan saja, ya, tetapi juga sampai pada industri pengolahan ikannya, mencakup itu juga. Mencapai pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara optimal dan menjamin kelestarian sumber daya ikan. Ini bisa Anda simak atau yang bisa Anda baca di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 mengenai pasal 3 ya, mengenai tujuan pengelolaan perikanan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, inilah asas-asas yang dijadikan dasar dalam pengelolaan perikanan. Pertama, pengelolaan perikanan itu harus mendatangkan manfaat, harus memberikan rasa keadilan, harus mendatangkan manfaat, memberikan rasa keadilan, dan bagaimana juga mengatur kemitraan yang ada di dalamnya. Adanya pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, artinya masyarakat diberikan akses terbuka untuk memanfaatkan sumber daya ikan. Lalu kemudian ada efisiensi dan pelestarian yang berkelanjutan. Inilah titik penting terkait dengan pengelolaan perikanan. Jadi pengelolaan perikanan itu harus dengan mindset atau paradigma bahwa pemanfaatan yang kita lakukan itu jangan sampai kemudian merusak pelestarian ekosistem yang ada di laut, ya.
sehingga nantinya pengelolaan perikanan itu bisa menjadi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Apa maksudnya? Bahwa sumber daya ikan yang ada dan bisa dimanfaatkan pada hari ini itu juga bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, berbicara mengenai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, pelestarian yang berkelanjutan, maka ada beberapa pilar keberlanjutan perikanan, bahwa ketika kita berbicara mengenai keberlanjutan perikanan itu bukan hanya berbicara mengenai keberlanjutan ikannya saja, bukan hanya berbicara mengenai berapa banyak sumber daya ikan yang ada di laut yang bisa kita manfaatkan, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan usahanya, ya, usaha nelayannya, usaha pengolahan ikan, usaha pemasaran produk perikanan. Ya, jadi keberlanjutan itulah yang kemudian yang dimaksud. Di mana dari dua hal ini, maka ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, dari aspek biologinya, bahwa kita perlu menjaga sumber daya ikan ini untuk bisa ada keberlanjutan produktivitasnya. Jangan sampai kita mengambil ikan sebebas-bebasnya, tetapi ikan kemudian tidak bisa regenerasi. Apa contohnya? Misalnya kita menangkap ikan yang belum waktunya untuk dipanen, tetapi kita panen. Nah, maka ikan ini tidak akan bisa bereproduksi, memperbanyak jumlah. Nah, itu tidak bisa, karena ikan-ikan yang tadinya akan menjadi generasi yang akan datang, sudah kita ambil duluan. Lalu yang kedua adalah aspek ekologi, di mana meminimalkan dampak penangkapan ikan terhadap lingkungan dan sumber daya ikan, terutama spesies non-target. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jangan sampai ikan alat yang kita gunakan, alat penangkapan ikan yang kita gunakan itu justru menangkap atau menjaring spesies-spesies ikan yang memang bukan target awal, yang bukan target sebenarnya, bukan ikan-ikan yang memang siap untuk dipanen, gitu. Lalu yang ketiga adalah ekonomi, di mana kegiatan pengelolaan perikanan ini harus menghasilkan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat di dalamnya secara berkelanjutan. Dari aspek sosial, memaksimalkan peluang kerja atau mata pencarian nelayan atau masyarakat yang terlibat. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, oleh sebab itu ada 3 prinsip pengelolaan perikanan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Pertama adalah prinsip manfaat yang optimal dan berkelanjutan. Selanjutnya adalah terjaminnya kelestarian sumber daya ikan atau terjaminnya kelestarian ekologi, dan peran serta masyarakat atau kearifan lokal atau sosial. Jadi pemanfaatannya memang di satu sisi harus optimal, ya, jangan sampai juga kemudian sumber daya ikan ini dimanfaatkan tidak optimal, ya, tentu mubazir. Ya, Tuhan sudah memberikan anugerah pada kita berupa sumber daya ikan yang berlimpah, kalau kemudian pemanfaatannya tidak optimal, ini juga menjadi hal yang tidak baik. Tetapi di sisi lain, selain optimal juga harus berkelanjutan. Ya, jangan sampai kemudian berlebih-lebihan sehingga merusak kelestarian sumber daya ikan. Sehingga prinsip yang kedua adalah terjaminnya kelestarian sumber daya ikan atau ekologi, dan peran serta masyarakat atau kearifan lokal. Pengelolaan perikanan itu juga harus memperhatikan peran serta masyarakat. Jangan sampai kemudian sumber daya perikanan ini dikelola secara monopoli oleh pemerintah saja, tetapi juga masyarakat perlu dilibatkan. Mengapa? Karena sekali lagi sifat dari sumber daya perikanan itu adalah open source, ya. Jadi dia common property, dia milik bersama.
Jadi siapapun boleh untuk memanfaatkan atau mendapatkan manfaat dari sumber daya perikanan. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, ada beberapa dimensi pengelolaan perikanan. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya ikannya itu sendiri. Lalu pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, ini juga perlu diperhatikan. Ya. Lalu yang ketiga, pengelolaan pelabuhan perikanan, pengelolaan perizinan dan kenelayanan, dan yang terakhir adalah dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Jadi pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat nelayan ini memiliki beberapa dimensi, yaitu pengelolaan sumber daya ikannya itu sendiri, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pengelolaan pelabuhan perikanan, perizinan dan kenelayanan, serta dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis tugas lainnya. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, upaya untuk optimalisasi pengelolaan perikanan, setidaknya ada 3 upaya yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah adanya pengendalian dan pengaturan input atau masukan, input control. Apa maksudnya? Ya, yang diatur adalah jumlah kapalnya, ya, ukuran GT, gross ton kapalnya, alat tangkap yang digunakan, ini juga perlu diatur. Ya, misalnya kapal 5 GT itu maksimal boleh menangkap ikan sampai pada radius berapa mil dari bibir pantai. Lalu kapal yang 10 gross ton itu juga berbeda. Ya. Jumlah kapal juga perlu dibatasi. Perlu diatur, ya, bukan dibatasi, diatur. Lalu alat penangkapan ikan juga perlu diatur. Jangan sampai alat penangkapan ikan yang digunakan oleh nelayan itu justru merusak ekosistem. Lalu yang kedua adalah pengaturan outputnya, output control, jumlah yang diperbolehkan, alokasi kuota atau target. Jadi jumlah tangkapan yang diperbolehkan, banyaknya sumber daya ikan yang boleh ditangkap di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan kelestariannya, sehingga diperlukan adanya data dan informasi yang akurat tentang ketersediaan sumber daya ikan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmiah maupun secara faktual. Gitu ya. Jadi ini juga perlu diatur terkait dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Jangan sampai penangkapan di satu wilayah pengelolaan perikanan itu melebihi batas wajar. Lalu yang ketiga adalah perbaikan dan penyempurnaan proses kontrol, ya, perbaikan habitat, lalu konservasi, ya, pengaturan area dan waktu penutupan daerah memijah, ya, terus kemudian perlu diatur juga musim memijahnya. Ini adalah upaya-upaya untuk mengoptimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Saya berharap apa yang disampaikan pada video kali ini benar-benar dapat Anda pahami dan kemudian bermanfaat, sehingga ini bisa menjadi modal Anda untuk mempelajari materi selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya perikanan, yang nanti pada ujungnya Anda akan berbicara, Anda akan belajar mengenai bagaimana penegakan hukumnya. Terima kasih atas atensinya, sudah menyimak video pembelajaran yang saya berikan ini. Saya mohon Anda semua jangan lupa like, komen, dan share video ini sehingga lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.